Barru, sebuah kabupaten di pesisir barat Sulawesi Selatan, dikenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya. Namun, Barru bukan hanya tentang alam dan budaya. Di sini berdiri sebuah institusi pendidikan yang menjadi simbol kebangkitan dan perkembangan Islam di kawasan ini, yaitu Pesantren Mangkoso. Pesantren ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pelopor dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan. Melalui gerbang perbatasan ini, kita memasuki Kabupaten Barru, tempat pendidikan Islam yang berakar kuat dan tumbuh bersama sejarah panjangnya. Permohonan dari Sopir Jaya agar Andre Gurta Modale diizinkan untuk pindah atau hijrah ke Mangkoso tidak dikabulkan oleh Andre Gurta Penganisade. Butuh waktu 3 kali putusan ini bolak-balik dari Mangkoso ke Sengkan, sampai kemudian Andre Gurta Penganisade luluh hatinya dan merestui Andre Gurta Haji Abraham Modale untuk hijrah ke Mangkoso. Maka ditetapkanlah hari dan tanggal kedatangan Andre Gurta Haji Abraham Modale di Mangkoso. Hari Rabu tanggal 29 Syawal 1357 Hijriah atau 21 Desember 1938 adalah hari di mana Andre Gurta Modale tiba di Mangkoso bersama dengan keluarga dan beberapa orang santri senior yang mengikuti beliau dari Sengkang. Maka pada hari itu juga, karena memang calon santri sudah banyak yang menunggu, karena berita rencana kedatangan Andre Gurta di Mangkoso itu sudah menyebar di kalangan masyarakat. Ya, meskipun penyebarannya dari mulut ke mulut, karena tentu pada masa itu belum ada teknologi seperti sekarang. Sehingga sebelum Andre Gurta Modale tiba di Mangkoso, memang calon santri sudah banyak yang menunggu. Sehingga ketika beliau tiba di Mangkoso pada hari yang disebutkan tadi, beliau Andre Gurta hanya beristirahat sejenak. Lalu kemudian pada hari itu dimulailah pengajian yang pertama di Masjid Jami Mangkoso, yang dalam perkembangannya kemudian masjid ini oleh Andre Gurta diberi nama Masjid Ad-Da'wah. Ya. Karena ada 3 masjid yang didirikan oleh Andre Gurta itu mempunyai kesinambungan makna. Masjid Ad-Da'wah di Mangkoso, Masjid Al-Irsyad di Parepare, ya, dan Masjid Al-Wasilah di Kabalangan, Pinrang. Maka hari itu, karena berlangsung pengajian dengan sistem mangadi tudang, artinya santri-santri itu duduk bersila di masjid, ya, dengan membawa kitab, lalu Andre Gurta memulai pengajian pada hari itu. Inilah tanggal yang dijadikan sebagai hari lahirnya pesantren di DKI Mangkoso, sekaligus hari lahirnya Darud Dakwah wal Irsyad. Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso, atau biasa kita sebut Pondok Pesantren DDI Mangkoso, awal mula dinamakan dengan Madrasah Arabia Islamiyah, yakni MAI Mangkoso, yang berdiri pada tanggal 29 Syawal 1357 Hijriah atau 21 Desember 1938 Masehi, diprakarsai oleh Haji Muhammad Yusuf Andi Dagung, Arung Sopeng Riaja, dan dipimpin oleh Andre Gurta Haji Abdurrahman Ambok Dale dengan sistem halakoh, yakni mengaji tudang.
Kemudian madrasah tingkatan tahdiriyah, ibtidaiyah, i'dadiyah dan sanawiyah dibuka pada tanggal 20 Zulqa'dah 1357 Hijriah atau 11 Januari 1939 Masehi. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren MAI mendirikan cabang di berbagai daerah seperti Pangkep, Sopeng, Wajo, Sidrap, Majene, dan lainnya. Pada 16 Rabiul Awal atau 7 Februari 1947 Masehi, nama Madrasah Arabiyah Islamiyah Mangkoso dirubah menjadi Darut Dakwah wal Irsyad, yang mana dari namanya tersirat sebuah pesan bahwa pesantren ini memiliki semangat dakwah sekaligus semangat untuk membimbing masyarakat. Sebab ada 3 karakter yang dibangun di pondok ini. Pertama adalah dakwah, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah sosial. Berdasarkan oleh Musyawarah Alim Ulama atau Kadi se-Sulawesi Selatan serta guru-guru MAI, sekaligus mengembangkan MAI Mangkoso menjadi sebuah organisasi pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan yang berpusat di Mangkoso. 2 tahun kemudian, Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale atas permintaan Arung Malu Setasi diangkat menjadi kadi di Parepare. Kemudian ditunjuklah Andre Guruta Haji Muhammad Amri Said sebagai penggantinya untuk memimpin Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Lalu, pada tanggal 1 Muharram 1369 Hijriah, Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale selaku Ketua Umum DDI memindahkan pengurus pusat DDI ke Parepare. Sementara Pondok Pesantren DDI Mangkoso diberi status sebagai cabang otonom dan kewenangan penuh mengatur dan mengelola pesantren. Namun secara organisasi tetap berada di bawah struktur Pondok Pesantren DDI. Sejak saat itu, DDI semakin berkembang dan mengelola puluhan pesantren dan ratusan madrasah yang tersebar di berbagai provinsi, khususnya di kawasan timur Indonesia. Ketika itulah, ketika beliau tanggal 7 Agustus 1985, 7 hari setelah Guruta Amri wafat, maka Guruta Farid diangkat sebagai pimpinan pondok, lalu kemudian beliau mencanangkan visi Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Apa itu? Terwujudnya Pondok Pesantren Mangkoso sebagai Serambi Kairo. Jadi, tahun 85 di awal kepemimpinan Andre Guruta Haji Muhammad Farid Wajedi, beliau yang kemudian memunculkan atau mencanangkan visi pesantren sebagai Serambi Kairo. Kompetensi umat Pondok Pesantren DDI Mangkoso adalah kajian kitab kuning, yakni klasik dan kontemporer, serta ilmu alat bahasa Arab dengan sistem pendidikan perpaduan antara Salafiyah dengan Khalafiyah. Mengenai kurikulum, juga memadukan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum nasional, serta menambah berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pelajaran umum, menggunakan kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional 100%. Sedangkan untuk pelajaran kepesantrenan menggunakan kurikulum Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang terdiri dari I'dadiyah, Diniyah Ula, Diniyah Wuswa, Diniyah Ulia, dan Mahat Ali 100%. Kita ini mewariskan kepada kita suatu landasan akhlak dan adab-adab itu. Tentu yang namanya akhlak dan adab banyak, tapi yang tadi saya ulangi kembali bahwa yang paling tinggi dan yang selalu ditekankan adalah akhlak, keikhlasan dalam bekerja. Sehingga Guruta Mangkoso selalu pesankan juga kepada kita bahwa kalau kalian ingin dimuliakan seperti Guruta Ambodale,
maka beraktivitaslah kalian juga seperti beliau beraktivitas. Pesantren Mangkoso bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah spiritual yang telah mencetak banyak generasi ulama dan intelektual Islam. Dengan akar sejarah yang kuat dan komitmen terhadap pendidikan, pesantren ini akan terus menjadi cahaya penerang bagi masyarakat Baru dan sekitarnya. Selain fokus pada pengejaran ilmu agama, pesantren ini juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kedisiplinan, menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang mampu membentuk karakter para santri. Pondok Pesantren DDI Mangkoso, gerbang pendidikan Islam di Baru.